Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, nggak kurang suatu apapun juga. Begitu juga dengan saya dan keluarga di sini dalam keadaan sehat. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya masih bisa sharing-sharing lagi tentang kegiatan saya, rutinitas saya sehari-hari ya teman-teman. Semoga kalian nggak bosan. Tapi kali ini teman-teman saya lagi sedih ya, karena hari ini saya nggak bisa nyuci piring, karena airnya nggak bisa jalan ya. Nggak bisa jalannya itu karena apa teman-teman? Karena pompa air saya hilang lagi, Masya Allah ya. Padahal saya ganti pompa air itu belum 1 bulan ya, kemarin. Tapi bukan pompa air untuk di rumah ya teman-teman, pompa air untuk di rumah kontrakan itu hilang, dan hilangnya itu sekali dua teman-teman, belum lagi ada 1 bulan ya, jadi udah saya ganti. Nah ini giliran di rumah saya pula lah yang hilang teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, sumurnya udah kosong, nggak ada lagi pompa airnya teman-teman. Jadi hari ini saya selesai masak, nggak ada air, nggak bisa nyuci piring, nggak bisa nyuci pakaian. Jadi tergendala kerjaan saya hari ini. Padahal ya teman-teman, pompa airnya tuh di rantai ya. Ini dia rantai yang teman besar banget, dan digembok. Gemboknya juga yang ukuran besar. Tapi entah, namanya juga pencuri ya, banyak akalnya. Ini mereka main patahkan aja pipanya ya. Padahal tutup sumurnya ini berat loh. Membutuhkan 3 orang yang besar baru bisa mengangkat. Tapi mungkin namanya udah mereka yang berbuat jahat ya. Jadi apapun yang mereka lakukan. Sebenarnya bukan kami aja ya. Itu di belakang sumur saya juga ada sumur. Itu sumur tetangga saya ya teman-teman. Nah di sana juga ada sumur. Itu semuanya hilang pompa airnya. Karena kan sumur ini kan kalau di belakang rumah saya ini kan rendah ya teman-teman tanahnya. Jadi kalau untuk buat sumur itu mungkin 5 cincin atau 8 cincin paling dalam itu udah banyak airnya. Makanya mereka itu lebih apa ya, suka itu buat sumurnya tuh di belakang rumah saya ya, numpang tanah lah gitu. Karena kalau dibuat di dalam rumah, di rumah mereka itu susah dapat airnya, makanya mereka buat sumurnya tuh di sini. Ini nggak satu sumur aja ya teman-teman, ada 7 sumur. Itu sumur tetangga saya juga ada di situ. Kalau sumur saya itu ada 3 ya. Sumur untuk usaha saya, kemudian sumur untuk kontrakan, dan sumur untuk di rumah. Nah, ini yang saat ini hilang itu sumur yang di rumah, teman-teman. Dan di dalam sumur itu kan ada 2 pompa air ya. Punya saya satu dan punya rumah kontrakan ibu mertua saya satu. Jadi kedua-duanya hilang, teman-teman. Aduh ya Allah, semoga ya yang mencuri itu diberi hidayah, dibukakan hatinya untuk bertobat ya. Karena saya belum 1 bulan loh teman-teman mengganti pompa airnya. Lah sekarang udah hilang lagi ya Allah. Tapi ya udahlah, mungkin Allah memberi menguji kesabaran kami ya. Dan mungkin harta yang dititipkan kepada kami itu diambil lagi sama Allah. Mungkin hanya sampai di sini harta yang dititipkan untuk kami. Semoga lah ada rezeki yang lain ya untuk menggantinya. Nah ini sambil menunggu pompa airnya diperbaiki sama Pak suami, dibeli lagi dan dipasang, saya mau beres-beres dapur aja dulu ya, menyapu, kemudian membersihkan kompor karena tadi selesai masak pagi untuk sarapan. Saya belum beres-beres ya. Jadi ini saya mau lanjut beres-beresin aja, mau saya sapu-sapuin dulu teman-teman. Kami tuh nggak tahu ya mau diapain lagi. Kalau seandainya ditutup mati gitu, kalau nanti rusak itu susah ya memperbaikinya. Kalaupun dipindahkan sumur ke atas, ya itu tadi yang saya bilang, dapat airnya tuh jauh teman-teman, susah pun, mungkin sampai puluhan meter tuh baru dapat air ya. Jadi kami udahlah pasrah aja, serahkan lagi kepada Allah. Kalau memang harta itu masih
diberikan untuk kami ya, semoga lah ya pompa airnya itu masih bertahan dan gak hilang ya teman-teman. Sebenarnya kami itu tahu ya orang yang mencuri itu orangnya yang kecanduan sama narkoba ya. Tapi ya gimana karena buktinya itu nggak ada ya, nggak bisa sembarangan nangkep ya. Nanti akhirnya kita yang dituduh balik. Jadi akhirnya ya udahlah. Di sebelah rumah saya ini kan semak-semak ya teman-teman, ada kebun orang tapi karena nggak terurus jadi banyak pohon-pohon liar, pohon-pohon besar, jadi mereka itu lebih suka itu ngumpulnya di situ dan selalu sih mereka itu nongkrong di dalam semak-semak itu, nyabu teman-teman. Sebenarnya udah pernah kami larang dan pernah kami ancam, tapi ya namanya mereka itu mungkin nggak ada uang untuk beli narkoba, ya terpaksalah mereka itu mencuri. Tapi ya kami ya yang dirugikan gitu ya. Eee, Berapa pompa air itu yang mereka ambil kemarin, ada 5 pompa air dalam satu malam. Untuk kami 2, untuk tetangga saya itu masing-masing satu 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 ya, 3, kami 2 jadi semuanya 5. Padahal ada yang punya tetangga saya itu ya pakai rumah loh teman-teman. Pompa airnya tuh sumurnya tuh dibikin rumah pakai batu bata, kemudian ada ditutup rapat pakai ada pintunya, tapi bisa ya mereka mencuri dan dibobol pintunya. Namanya juga pencuri, mereka banyak akal ya teman-teman. Dan ini lanjut ya, saya mau bersihkan rumah aja sambil menunggu pompa airnya selesai. Saya mau beres-beres ya. Pada hari pompa airnya hilang tuh Pak suami izin ya teman-teman. Rencananya siang sih mau masuk lagi ya ke kantor, tapi ternyata nggak sempet teman-teman karena pompa airnya itu ternyata makan waktu lama dan satu pompa airnya itu nggak mau pula narik airnya ke atas. Yang satunya bisa ya untuk ke rumah saya tuh bisa, dan untuk yang ke rumah kontrakan itu sampai 2 kali ganti pompa air barulah airnya tuh naik ke rumah. Mungkin teman-teman ada saran ya gimana caranya supaya pompa air itu aman, karena posisi sumurnya tuh kan jauh dari rumah orang, agak ke belakang. Padahal sumur itu keadaannya itu terang ya, nggak ada pohon apa namanya itu, kelihatan lah dari rumah kalau siang hari. Tapi karena mereka itu mencurinya kan malam hari, tapi ya hilang juga ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada saran gimana untuk, supaya pompa airnya itu nggak hilang. Kalau untuk ada sih tetangga saya itu yang, paling ujung itu ada sumurnya dan dia nggak kehilangan teman-teman. Karena sumurnya itu ternyata, di apa ya, dicor keseluruhannya, ditutup mati dan pompa airnya juga apa ya, dipasang besi kemudian dilas, kayak mana ya, saya juga kurang paham, katanya seperti itu. Mungkin karena susah ya membuka sumurnya itu makanya ya pompa airnya aman. Tapi itu ya tadi resikonya kalau seandainya rusak, itu membuka sumurnya itu ya susah karena kan udah di semen, dicor. Jadi kemarin Pak suami rencananya mau digitukan juga ya sumurnya. Tapi mikir lagi nanti kalau seandainya rusak ataupun kabelnya ada yang putus, itu gimana bukanya gitu. Dan mau dipasang besi ya dikasih rumah gitu ya, pompa airnya. Nah ini kami belum jumpa ya sama tukang besi, tukang las itu, karena abangnya lagi pulang kampung. Rencana sih mau dibikin di rumah aja ya pompa airnya. Semoga dipasang itu aman lah ya teman-teman. Tapi mungkin teman-teman ada saran yang lain, boleh ya komen di kolom komentar. Karena saya bingung teman-teman. Masa iya saya mau beli pompa air terus? Oke ya, ini saya udah selesai beresin rumah. Nah ini Pak suami udah pulang beli pompa air tadi ya teman-teman. Beli 2 sekalian. Nah ini Pak suami lagi mempersiapkan alat-alat yang mau digunakan untuk membolo pompa airnya.
Nah, itu suami saya sama bapak saya lagi bolonya ya, teman-teman. Itu sebenarnya di belakang pak suami itu ada juga tetangga saya ya, lagi bolo pompa air juga. Pokoknya yang hilang itu hari ini pada boloin pompa air, teman-teman. Mungkin sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.